Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari Institut Teknik Kampus C jurusan Ilmu Administrasi Publik. Sesuai dengan judul video yang ada, saya akan membahas salah satu faktor yang amat penting bagi sebuah organisasi usaha, yakni pentingnya kepuasan kerja bagi suatu perusahaan. Pembahasan pada video kali ini akan saya bagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama, yaitu apa sih pengertian dari kepuasan kerja itu? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi atau untuk mencapai suatu kepuasan kerja? Ketiga, yaitu apa sih dampak yang akan muncul apabila kepuasan kerja karyawan tercapai di suatu perusahaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian kepuasan kerja. Menurut Fairbrother 2008, kepuasan kerja merupakan suatu perasaan emosional dari persepsi karyawan atas pekerjaannya jika pekerjaan tersebut sesuai dengan harapannya dan memenuhi kebutuhan personalnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kepuasan kerja dapat dicapai apabila para karyawan merasa senang berada di dalam perusahaan tersebut karena merasa sudah terpenuhi segala keinginan dan harapan yang ia ingin capai. Setelah kita mengetahui apa arti kepuasan kerja tersebut, mari kita bahas faktor-faktor apa sih yang dapat membentuk kepuasan kerja itu. Menurut Lutyens 2006, kepuasan kerja dapat dicapai dengan 5 faktor utama, yaitu yang pertama ada gaji. Kepuasan kerja dapat dicapai dengan menerapkan sistem gaji atau upah yang sebanding, yang adil, sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan tingkat keterampilan para karyawan. Yang kedua, ada pekerjaan. Pekerjaan di sini maksudnya ialah pekerjaan yang memberi kesempatan untuk menggunakan kemampuan dan keterampilannya, kebebasan serta umpan balik pada para karyawan. Kemudian yang ketiga, ada rekan kerja. Terlahir sebagai makhluk sosial, tentunya setiap individu perlu berinteraksi dengan individu lainnya dalam suatu kelompok, terutama dalam suatu kelompok usaha atau perusahaan. Yang keempat, ada peluang promosi. Maksud dari peluang promosi ini yakni peluang bagi para karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan karir mereka. Faktor yang kelima ada pimpinan. Dalam hal ini, pemimpin harus menjadi pemimpin yang baik. Maksudnya ialah pemimpin yang adil, terbuka, dan mau bekerja sama dengan bawahannya. Setelah kita mengetahui nih faktor-faktor yang dapat membentuk kepuasan kerja tersebut, selanjutnya kita akan membahas poin ketiga, yaitu tentang apa sih dampak yang akan timbul apabila kepuasan kerja tersebut dapat dicapai. Kepuasan kerja dapat berdampak positif bagi perusahaan. Secara umum, karyawan yang puas dengan pekerjaannya cenderung akan bekerja dengan baik karena harapannya akan pekerjaan tersebut telah ia peroleh. Sebagai contoh, alasan seorang individu untuk bekerja di suatu perusahaan ialah untuk memenuhi kebutuhan materinya, bekerja sesuai kompetensi, dan memiliki karir yang menjanjikan. Jika perusahaan dapat memenuhi semua harapan dari karyawan tersebut, maka karyawan tersebut akan merasa puas dengan pekerjaannya. Sebagai respon dari kepuasan kerja tersebut, ia akan memberikan kinerja yang terbaik dalam produktivitasnya di sebuah perusahaan itu. Tentu saja, hal itu akan menguntungkan bagi perusahaan. Baliknya, jika seorang karyawan potensial tidak memperoleh kepuasan kerja, hal tersebut akan menjadi kerugian bagi suatu perusahaan. Karyawan yang kecewa dapat meninggalkan perusahaan sewaktu-waktu. Kehilangan karyawan yang potensial tentu menjadi kerugian bagi suatu perusahaan. Itu
itu dia penjelasan singkat materi tentang kepuasan kerja dari saya. Sudah dipahami bukan? Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dalam pemaparan materi saya. Semoga ilmu yang saya share kepada teman-teman dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.